Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Agus Andara dari SPL S1 Akuntansi dengan NIM 170.662.3155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berbentuk PPT. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi saya. Baik, saya lanjutkan untuk judul laporan atau penelitian saya yaitu pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap property difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada penilaian duluan yaitu latar belakang book difference merupakan perbedaan antara laba akuntansi dalam laporan keuangan dan laba fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan yang timbul dari perbedaan permanen dan temporer atau sementara. Nah, untuk perbedaan permanen ini pendapatan atau biaya diakui di satu laporan tetapi tidak di laporan lainnya. Dan perbedaan sementara ketidaksesuaian waktu pengakuan yang akan terselesaikan seiring waktu. BTD ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan, ketahanan laba, transparansi, pelaporan, dan praktik manajemen perusahaan. Nah, tadi kan sudah disinggungkan ya bahwa bahwa laba fiskal ini menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan badan ini merupakan sumber pendapatan kritis bagi negara Indonesia yang berdampak langsung pada perekonomian dan perlu dikelola dengan seimbang agar tidak mengganggu kinerja keuangan perusahaan, khususnya di sektor properti dan real estate yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian. Perusahaan properti dan real estate dihadapkan pada dua sistem pelaporan keuangan. Satu berdasarkan peraturan perpajakan dan yang lainnya berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Sementara penerimaan PPh Badan Indonesia ini terus menghadapi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yaitu ada empat. Apakah solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional berpengaruh terhadap book value difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu ada empat. Untuk penganalisis pengaruh solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap book value difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada kajian pustaka yang saya contohkan yaitu ada dua. Yang pertama ada teori keagenan, artikel teori. Yang kedua, untuk teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham dalam potensi konflik kepentingan. Nah, contohnya, manajemen lebih cenderung menggunakan pajak untuk meningkatkan laba bersih, sedangkan pemegang saham menginginkan transparansi dan ketahuan pajak. Dengan potensi dan objek ini itu dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan termasuk pajak. Selanjutnya ada teori menyatakan bahwa perusahaan memiliki strategi optimal yang mencapai keseimbangan antara manfaat dan biaya yang tetap. Nah, manfaat utama utang ini adalah penghematan pajak atau sales tax shield, karena bunga utang dapat diterima dari pajak. Dan juga trade-off teori ini menekankan keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan potensi biaya pembangunan serta biaya agensi. Selanjutnya ada review penelitian teknik. Teknik utama ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simetri informasi dan satu modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan cost difference dan investment seperti riset tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Untuk artikel kedua ini fokus utamanya adalah pada pengaruh untuk keuntungan, ukuran perusahaan, dan referensi ada cost difference. Nah, untuk metodenya ini menggunakan data panel dan data regresi efek tetap. Ya, untuk hasilnya ini menunjukkan bahwa keuntungan dan leverage memiliki dampak positif dan signifikan terhadap variance. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap difference. Artikel ketiga ini mengkajikan dampak perbedaan pajak buku dan tingkat utang terhadap pertahanan laba perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan pajak buku, terutama perbedaan permanen, tidak signifikan mempengaruhi ketahanan laba.
dan tingkat utang menunjukkan efek positif yang signifikan terhadap ketahanan laba. Untuk metodenya ini, artikel ini menunjukkan analisis registrasi berganda dan memiliki asumsi klasik untuk menjamin keadaan riset. Selanjutnya ada artikel keempat yang berfokus pada beberapa negara, yaitu Indonesia, China, Korea, Nigeria, dan Amerika Serikat. Dan ini menyarankan praksi seperti tingkat pajak yang aktif saat ini, yaitu ITR, dinyatakan lebih akurat untuk pengendalian pajak jangka pendek. Untuk artikel kelima ini mengkaji dampak varian pajak buku, yaitu permanen dari sementara terhadap pertumbuhan laba perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada 2018 sampai 2021. Temuan ini menunjukkan pengaruh positif perbedaan pajak buku terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan perbedaan permanen memberikan efek positif signifikan dan perbedaan sementara memiliki kontribusi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kerangka teori. Untuk variabel X1 ini probabilitas berpengaruh terhadap toleransi. Variabel X2 akuntabilitas berpengaruh terhadap toleransi. Variabel ketiga atau X3 likuiditas berpengaruh terhadap toleransi. X4 atau variabel keempat dia proporsional terhadap toleransi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yaitu unit analisis populasi dan sampel. Unit analisis populasi dan sampel ini peneliti eh, menggunakan perusahaan properti dan real estate serta yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2022 sampai 2024. Nah, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Selanjutnya ada kriteria sampel, yaitu ada empat. Yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 92 perusahaan atau emiten. Untuk kriteria kedua, perusahaan properti dan real estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten di Bursa Efek Indonesia selama 2022 sampai 2024 sebanyak 17 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama periode 2022 sampai 2024. Untuk kriteria ketiga, perusahaan properti dan aset yang mengalami laba negatif atau laba rugi sebanyak 33 perusahaan. Nah, da- yang keempat, perusahaan properti dan aset yang tidak menjanjikan data secara lengkap terkait variabel penelitian digunakan 0 perusahaan karena dari sisa kriteria ini menyajikan data secara lengkap terkait variabel penelitian. Untuk jumlah penelitian ini 42 perusahaan atau emiten. Ya, total sampel penelitian ini selama 3 tahun itu 126. Dan ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuantitatif. Nah, dari metode ini melibatkan pengumpulan data, lalu instrumen penelitian dan analisis data. Ya, dan ini menggunakan atau fokus pada data sekunder. Data sekunder ini diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram. Sedangkan data series dari laporan tahunan perusahaan properti dan aset di Bursa Efek Indonesia pada 2022 sampai 2024 dan dapat diakses melalui situs pdx.go.id. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Untuk variabel ini bukti equivalence konsepnya ini perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Untuk indikatornya bukti equivalence sama dengan laba akuntansi dikurangi laba fiskal dibagi total aset. Untuk cari laba fiskalnya ini yaitu pajak ini dibagi dari pajak. Selanjutnya ada variabel X1 yaitu solvabilitas menggunakan DER debt to equity ratio. Nah, rasio ini menunjukkan rasio hutang terhadap modal menggunakan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan modal. Untuk indikatornya DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk X3 ini profitabilitas menggunakan rasio return on asset. Rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari mengolah seluruh asetnya. Indikatornya RO sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk X ketiga, yaitu likuiditas menggunakan rasio current ratio.
Rasio yang mengukur seberapa baik perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat penagihan. Untuk indikatornya, CR sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Untuk variabel ke X4, yaitu biaya operasional atau aktivitas sehari-hari yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Untuk indikatornya, biaya operasional sama dengan biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan penggunaan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasilnya itu analisis dari terhadap 126 observasi dan 42 perusahaan dari 42 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024 berhasil mengungkapkan dinamika yang menarik antara kondisi keuangan perusahaan dan praktik pelaporan yang tercermin dalam bukti Take Difference. Nah, hasil dari penelitian ini disajikan secara beruntun melalui dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, hingga pengujian hipotesis. Nah, untuk analisis data statistik deskriptif, yang pertama itu rata-rata probabilitas ini yaitu 0,576 dan dengan standar deviasi 0,45. Nah, untuk nilai minimum probabilitas ini mencapai 0,0 tercatat pada emiten Indo dari tahun 2002 sampai 2004 dan emiten real dari tahun 2022 sampai 2023. Sedangkan nilai maksimum mencapai 0,78 untuk emiten poli di tahun 2022. Selanjutnya ada rata-rata profitabilitas yaitu mencapai 0,047 dengan standar deviasi 0,045. Nah, nilai minimumnya ini adalah 0,0 dengan emiten asli di tahun 2004, BSBK 2022, emiten dada 2022 sampai 2024, HOMI 2024. Sementara itu nilai profitabilitas maksimum tercatat pada 0,19 untuk emiten pas pada tahun 2023. Selanjutnya ada rata-rata likuiditas yang eh, di mana rata-ratanya itu 13,828 dengan standar deviasi 49,35. Nah, untuk minimumnya itu 0,14 kalau emitennya fast di tahun 2022 dengan maksimum 360,83 dengan emiten Indo tahun 2002. Selanjutnya ada rata-rata biaya operasional yaitu 137.932 dengan standar deviasi 193.403 biaya operasional minimum dan maksimum. Untuk minimum itu APLN semula 1024 dan Duti 965.450. Sedangkan rata-rata book difference yaitu 0,063 dengan standar deviasi 0,0599. Nah, untuk back difference ini minimum tercatat sebesar 0,0 dengan emiten BSBK, NPP dan real pada tahun 2002 dan 2003. Sedangkan nilai maksimum mencapai 0,28 dengan emiten IPA-C pada tahun 2022. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji yang pertama itu ada uji normalitas. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Kolmogorov-Smirnov yang dimana nilai asymptotic signifikan telet sebesar 0,71 yang berarti nilai tersebut melebihi tingkat apa 0,5 atau 5%. Artinya variabel probabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan biaya operasional pada book difference berdistribusi secara normal. Nah, perlu diketahui bahwa hasil ujian normalisasi ini diperoleh setelah dilakukan transfer data menggunakan metode square root atau transformation untuk memenuhi asumsi normalitas. Transformasi square root dipilih karena mampu mengurangi QNIS pada distribusi data dan membuat residual lebih mendekati distribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas.
Yang variabel pertama itu variabel probabilitas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,59 dan nilai EIF sebesar 1,669. Dapat disimpulkan variabel probabilitas dapat dinyatakan tidak terdapat multikolonialitas. Eh, Selanjutnya ada variabel probabilitas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,886 dan nilai EIF sebesar 1,128. Dapat disimpulkan variabel profitabilitas dapat dinyatakan tidak terdapat multikolonialitas. Untuk variabel likuiditas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,58 dan nilai EIF sebesar 1,707. Dapat disimpulkan variabel likuiditas dapat dinyatakan tidak terdapat multikolonialitas. Selanjutnya ada biaya operasional menunjukkan nilai toleransi 0,96 dan nilai EIF sebesar 1,038. Dapat disimpulkan variabel biaya operasional dapat dinyatakan tidak terdapat multikolonialitas. Secara keseluruhan, masing-masing variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai EIF di bawah 10. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Nah, eh, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteros. Sebaiknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model tersebut terindikasi mengalami heteroskedasitas. Berdasarkan tabel di atas, menggunakan uji regressor, secara keseluruhan masing-masing variabel ini mempunyai signifikan di atas 0,05. Kesimpulannya yang diambil adalah hasil dari uji tersebut terbebas dari gejala heteroskedasitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, untuk nilai statistik dan stasiun ini mendekati dua menjadi indikator ideal yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Sebaliknya nilai yang mendekati nol mengindikasi autokorelasi positif dan nilai yang mendekati 4 mengindikasi autokorelasi negatif. Misalkan tabel uji yang di atas menggunakan Darwin-Watson atau Dewey Test dengan nilai sebesar 1,072, kesimpulannya yang diambil ialah hasil dari uji tersebut, nilai Dewey Test yang mendekati 2 dan terbebas dari gejala autokorelasi atau tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Untuk nilai konstansa di mana tabel di atas atau di samping ini menunjukkan 0,133. Eh, ke- Berarti ketika variabel probabilitas, probabilitas likuiditas, dan biaya operasional bernilai 0, maka nilai Bookstack difference mempunyai nilai 0,7133. Selanjutnya ada solvabilitas menunjukkan nilai min 0,05. Dapat diartikan bahwa kenaikan satu unit solvabilitas dapat menurunkan BTD sebesar 0,052 unit, menandakan hubungan negatif. Selanjutnya ada profitabilitas menunjukkan nilai 0,866. Dapat diartikan bahwa kenaikan satu unit probabilitas dapat meningkatkan BTD sebesar 0,866 unit, menandakan hubungan positif. Selanjutnya adalah likuiditas menunjukkan nilai min 0,066. Diartikan bahwa kenaikan satu unit likuiditas hampir tidak mempengaruhi BTD secara signifikan. Selanjutnya ada biaya operasional menunjukkan nilai min 3,73. Dapat diartikan bahwa kenaikan satu unit biaya operasional dapat menurunkan BTD sebesar 3,737 unit, menandakan hubungan negatif atau pengaruh negatif buat. Selanjutnya ada uji statistik T. Nah, untuk variabel solvabilitas mempunyai nilai signifikan 0,04 di mana nilai tersebut di bawah 0,05 dengan koefisien positif. Namun pada nilai T hitung mempunyai nilai min 2922 sedangkan T tabel sebesar 1,90980. Hasil dari uji IPTC 1 dengan uji statistik maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas mempunyai pengaruh negatif yang signifikan secara statistik.
Untuk variabel probabilitas mempunyai nilai signifikan 0,00, di mana nilai tersebut di bawah 0,05 dengan koefisien positif pada nilai T hitung mempunyai nilai 20,922, sedangkan T tabel sebesar 1,980. Maka hasil dari uji hipotesis 2 dengan uji statistik T, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara statistik. Nah, untuk variabel likuiditas mempunyai nilai signifikan 0,03, di mana nilai tersebut di bawah 0,05 dengan koefisien positif, namun pada nilai T hitung mempunyai nilai min 3,078, sedangkan T tabel sebesar 1,980. Hasil dari uji hipotesis 3 ini, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh negatif yang signifikan secara statistik. Selanjutnya itu biaya operasional mempunyai nilai signifikan 0,0, di mana nilai tersebut di bawah 0,05 dengan koefisien positif, dan pada nilai T itu mempunyai nilai min 3,911, sedangkan T tabel sebesar 1,980. Hasil dari uji hipotesis satu ini dengan uji statistik T, maka dapat disimpulkan bahwa biaya operasional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan secara statistik. Selanjutnya ada uji F. Uji F ini dirancang untuk menguji apakah keempat variabel independen secara bersama-sama atau uji kelayakan model memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil uji tabel di 4 atau tabel di atas, uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 132,480, sedangkan nilai F tabel sebesar 0,45 yang dapat dihitung menggunakan DF 1 yaitu 4 dan DF2 yaitu 122. Kesimpulan menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya 0,0 di bawah 0,05, yang berarti variabel independen probabilitas, probabilitas likuiditas, dan biaya operasional layak digunakan dalam analisis book difference untuk perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2002 sampai 2024. Selanjutnya ada uji determinasi, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, uji R atau koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,808 atau 80,8%. Interpretasi substansif dari hasil ini adalah bahwa 80,8% variasi dalam bukti difference perusahaan properti dan real estate periode 2002 sampai 2004 dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi dalam probabilitas, probabilitas, likuiditas, dan biaya operasional. Nah, sisa variasi ini sebesar 19,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, selanjutnya ada bagian pembahasan. Pembahasan dari hasil penelitian ini menganalisis pengaruh probabilitas, probabilitas, likuiditas, dan biaya operasional terhadap book tax difference pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada 2002 sampai 2024. Interpretasi hasil dilakukan dengan mengintegrasikan temuan empiris dan teori-teori relevan dan penelitian terdahulu yang telah dijadikan dalam kajian literatur. Untuk pengaruh probabilitas terhadap book difference, hasil pengujian ini yang pertama itu eh, dengan koefisien segregasi ini min 0,05 dan signifikan dari signifikannya 0,04. Em, dari agensi teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan utang tinggi menghadapi pengawasan ketat dari kreditur mendorong kebijakan akuntansi yang lebih komprehensif. Untuk contoh emitennya itu menunjukkan peningkatan ADR dari 1,57 ke 1,61, em, berakibat pada penurunan BTD dari 0,02 ke 0,01. Sedangkan emiten asli mengalami penurunan DER dari 1,10 ke 0,94. Namun BTD turun tajam dari 0,05 ke 0,01. Selanjutnya adalah pengaruh profitabilitas terhadap book difference. Untuk pengujian kedua ini eh, berpengaruh positif signifikan terhadap book difference dengan koefisien regresi yaitu 0,86 dan nilai signifikan 0,0.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui trade-off teori dan agensi teori yang menunjukkan perusahaan profitable memiliki intensif lebih tinggi untuk perencanaan pajak. Nah, contoh emitennya ini menunjukkan peningkatan ROA dari 0,10 ke 0,17 dengan BTD naik dari 0,17 ke 0,24. Sedangkan eh, sedangkan emiten DMAS mengalami penurunan ROA 0,18 ke 0,16. Namun BTD juga mengalami penurunan dari 0,80 ke 0,18. Selanjutnya ada pengaruh likuiditas terhadap book difference. Hasil pengujian ini menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap book difference dengan nilai koefisien regresinya min 0,006 dan signifikannya 0,003. Untuk trade-off teori ini menjelaskan perusahaan dengan likuiditas tinggi tidak mau menghadapi tekanan untuk melakukan manajemen laba atau perencanaan pajak agresif. Nah, agensi teori ini menunjukkan perusahaan liquid tinggi memilih transparansi yang lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan stakeholder tanpa insentif untuk melakukan earnings management. Contoh perusahaannya itu dari APLN menunjukkan current ratio meningkat dari 1,96 ke 2,43 berakibat pada penurunan BTD dari 0,13 ke 0,6. Sedangkan emiten asli menunjukkan CL menurun dari 0,98 ke 96, 0,98 ke 0,76, tetapi BTD tetap turun dari 0,05 ke 0,01. Selanjutnya ada pengaruh biaya operasional terhadap book difference. Pengujian hipotesis ini biaya operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap book difference dengan koefisien regresinya min 7,367 dengan nilai signifikannya 0,00. Eh, Dalam perspektif agensi teori, biaya operasional tinggi mencerminkan agensi cost, tetapi dapat memberikan natural tax shield. Trade-off theory ini menunjukkan perusahaan dengan biaya tinggi sudah memperoleh manfaat pengurangan pajak otomatis mengurangi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Contoh perusahaannya itu ada kodenya yaitu asli menunjukkan biaya operasional meningkat dari 491 di tahun 2002 ke 536 di tahun 2024. Sementara BTD-nya turun dari 0,05 ke 0,01. Selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulan pertama itu probabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap bursa difference. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung memiliki perbedaan lebih kecil antara laba akuntansi dengan laba fiskal karena pengawasan kreditur yang ketat dan pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurangan pajak. Nah, untuk kesimpulan kedua, profitabilitas menjadi prediktor terkuat dengan pengaruh positif signifikan ya, dengan koefisiennya 0,866, signifikannya 0,00. Perusahaan yang lebih profitable memiliki kapasitas dan insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang uh, subsidized. Yang untuk kesimpulan ketiga, likuiditas atau berpengaruh negatif signifikan karena KWC-nya min 0,06, nilai signifikannya 0,03. Perusahaan dengan posisi likuiditas kuat cenderung lebih memilih transparan dalam pelaporan. Untuk kesimpulan ketiga, keempat, biaya operasional berpengaruh negatif signifikan dengan KWC nya min 0,00736 dengan signifikannya 0,00. Mengkonfirmasi bahwa perlakuan biaya operasional yang relatif seragam antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan mengurangi gap pelaporan. Untuk kesimpulan kelima, secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan. F hitungnya itu 132,4 dengan signifikan 0,00 dengan kemampuan prediktif yang sangat kuat. Untuk uji R-nya itu yaitu 80,8%.
Selanjutnya ada implikasi teoritis. Untuk implikasi teoritis ini mendukung agensi teori desain mungkin asababilitas negatif menunjukkan bahwa utang tinggi meningkatkan mekanisme monitoring oleh kreditor. Profitabilitas positif berkontribusi pada konsep biaya agensi di mana manajemen perusahaan yang menguntungkan memiliki intensif lebih besar untuk melakukan manajemen laba dan perencanaan pajak. Nah, penelitian ini mengembangkan trade-off teori dengan fokus pada perusahaan properti dan real estate yang menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan biaya agensi dan financial distress. Perusahaan yang menguntungkan memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola struktur modal optimal dan melakukan perencanaan pajak yang tangguh. Selanjutnya ada implikasi praktis. Temuan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam perumuskan strategi keuangan dan perpajakan yang optimal. Nah, profitabilitas tinggi ini menarik perhatian otoritas pajak sehingga strategi perencanaan pajak harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pajak. Prin- Penting untuk memperkuat regulasi pengungkapan terkait perpajakan dan pengembangan indeks atau rating yang mengukur transparansi pajak dan kepatuhan pajak perusahaan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu periode i- keterbatasan pertama itu pada periode atau sampel yang terbatas. Periode observasi 3 tahun merupakan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan karakter unik, fokus pada 42 perusahaan properti dan real estate, membatasi generasi ke sektor lain dengan karakteristik bisnis dan regulasi berbeda. Untuk kebebasan kedua, model menggunakan 4 variabel independen yang menjelaskan 80,8% variasi, menyisakan 19,2% variasi untuk faktor lain seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, kualitas audit, corporate corporate governance atau strategi CEO. Pengukuran BTD ini menggunakan formasi sederhana yang tidak membedakan temporer eh, difference dan permanent difference. Selanjutnya ada rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama itu mengembangkan model dengan variasi moderasi seperti kualitas coverage, governance, ukuran KAP, Big Four atau non-Big Four, intensitas kompetensi industri, dan variabel mediasi ini seperti earnings management, tax aggressiveness, investment opportunity set. Dan pertimbangan struktural equation modeling atau SEM untuk menganalisis hubungan kompleks dan mengidentifikasi discrete effects, indirect effects, serta total effects. Nah, selanjutnya ada memperpanjang periode observasi minimal 5 sampai 10 tahun untuk menangkap dinamika jangka pendek menggunakan metode panel, fixed effects atau random effects model. Lakukan studi komparatif lintas seperti industri dan perbandingan internasional dengan negara ASEAN atau emerging market untuk mengidentifikasi industri spesifik faktor dan mempengaruhi perbedaan sistem perpajakan, enforcement, dan budaya bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.